Perkenalkan, nama saya Vincentius Dendi Yunanda dengan NPM 203111100 dengan jurusan S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas studi kasus mengenai penerapan database dalam pengelolaan data pembelian pada toko pakaian. Sebelumnya kita perlu membuat sebuah database yang baru dengan nama db_pembelian_nama Anda. Kita buka aplikasi SQLiok, lalu kita ketikkan create database, spasi db_pembelian_nama Anda. Lalu kita eksekusi. Oke, sukses. Lalu yang kedua kita ketikkan query use spasi db_pembelian_nama Anda. Kita eksekusi kembali. Oke, sukses. Lalu jangan lupa kita refresh dan database akan muncul di sebelah kiri. Lalu kita kembali ke soal. Soal yang kedua, buat dua tabel dengan spesifikasi sebagai berikut. Terdapat dua tabel, yaitu tabel barang dan tabel pembelian. Pada tabel barang spesifikasinya sebagai berikut. Kita ketikkan di query create table spasi tbl_barang buka kurung, ketikkan kode barang char 4 sebagai primary key, koma, lalu nama barang menggunakan varchar 25, koma, lalu harga menggunakan integer dan stok menggunakan integer, tutup kurung, titik koma. Kita eksekusi. Oke, sukses. Lalu tabel yang kedua yaitu tabel pembelian dengan spesifikasi sebagai berikut. Kita ketikkan query create table tbl_pembelian buka kurung, ketikkan no factor menggunakan char 5 sebagai primary key, kasih koma, lalu tanggal faktur menggunakan date, kode barang menggunakan char 4, lalu jumlah beli menggunakan integer, tutup kurung, kasih tanda titik koma, kita blok dan kita eksekusi. Oke, sukses. Kita kembali ke soal ketiga, yaitu isi record di setiap tabel sebagai berikut. Oke, tabel barang dan tabel pembelian dengan spesifikasi masing-masing. Kita kembali ke query, kita tuliskan insert into spasi tbl_barang values buka kurung tutup kurung, lalu kita ke soal, kita copy paste agar lebih cepat. Jangan lupa tanda petik dan koma.
Oke, data yang ketiga kita copy paste. Jangan lupa tanda petik dan koma. Kita masukkan dalam kurung tadi. Jangan lupa tanda petik dan koma. Oke, tabel yang terakhir kita copy paste. Jangan lupa tanda petik dan koma. Oke, kita kasih tanda titik, koma. Lalu kita ketikkan query select bintang from spasi tbl underscore barang titik koma. Kita blok dan kita eksekusi. Oke, datanya sudah muncul. Lalu kita ke tabel yang kedua, kita mengisi record pada tabel pembelian dengan spesifikasi sebagai berikut. Ketikkan query sama seperti di atas, create, insert into spasi tba underscore pembelian values, buka kurung, tutup kurung, kita copy paste dari soal. Jangan lupa tanda petik dan koma. Tanda petik dan koma. Jangan lupa tanda koma. Oke, tabel yang ketiga, data yang ketiga. Oke, data yang terakhir kita copy paste dari soal. Jangan lupa tanda petik dan koma. Oke, kasih tanda titik dan koma. Lalu ketikkan query select bintang from spasi tbl underscore pembelian titik koma. Kita blok dan kita eksekusi. Oke, datanya sudah muncul. Kita kembali pada soal. Soal yang keempat yaitu untuk membuat stored procedure pada db underscore pembelian underscore nama Anda, maka klik kanan pada folder stored procedure, lalu pilih create. Ya, jangan lupa refresh. Oke, kita sudah memiliki dua tabel, itu tabel barang dan tabel pembelian. Lalu klik kanan pada stored procedure, klik create procedure,
Lalu kita beri nama panggil underscore barang dan create. Oke, akan muncul query pada tab panggil underscore barang. Oke, setelah itu akan tampil tab baru dengan query tadi. Ketikkan query berikut pada baris antara begin dan ends, yaitu select bintang from tabel barang lalu eksekusi query. Untuk itu kita copy paste query ini ya. Oke, di antara begin dan ends tersebut. Itu kita eksekusi. Oh ya, jangan lupa kasih titik koma. Oke, sukses. Lalu untuk mengeksekusi prosedur kita gunakan perintah call. Ketikkan dan eksekusi perintah SQL pada tab query, yaitu call panggil underscore barang buka kurung tutup kurung titik koma. Kita kembali ke query, kita ketikkan call panggil underscore barang buka kurung tutup kurung titik koma, kita blok dan kita eksekusi. Oke, data sudah muncul berarti sukses. Lanjut ke soal berikutnya. Kita akan membuat sebuah function yang akan menjalankan perintah untuk menghitung dan menampilkan data berupa jumlah bayar yang didapat dari hasil perkalian jumlah beli dengan harga. Untuk melihat hasilnya, kita memerlukan view data pembelian. Buat sebuah view dengan nama V pembelian yang akan menampilkan data pembelian sebagai berikut. Ini field-fieldnya ya. Kita membuat view dengan field tersebut. Lalu ketikkan query ini di tab query, kita blok lalu kita eksekusi. Oke, sukses. Lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa untuk refresh. Oke, tabel kita sudah ada 2 tabel, view sudah dibuat tadi, view pembelian, dan start prosedur juga sudah ada, yaitu panggil underscore barang. Sekarang kita membuat function. Membuat function pada DB pembelian, maka klik kanan pada folder function, pilih function, isikan function name dengan tampil underscore jumlah underscore bayar, lalu klik tombol create. Kita kembali ke query, klik kanan create function, lalu ketikkan tampil underscore jumlah underscore barang, lalu create. Akan muncul query pada tampil underscore jumlah bayar tersebut. Oke, tambahkan parameter setelah nama function, yaitu function DB pembelian tampil jumlah bayar, yaitu no faktur char 5. Kita kembali ke query, jangan lupa untuk tambahkan returns, yaitu returns tipenya in. Oh ya, no fact ya, kita ganti no fact terlebih dahulu, char dengan char 5. Oke, di bagian sebelah sini kita ketikkan no fact char 5, jangan lupa tutup kurungan kedua, lalu tambahkan returns tipe tadi ya, tipenya dengan returns integer 11. Kita tidak usah, kita ketikkan saja. Oke, tipenya diganti menjadi integer, buka kurung 11 tutup kurung. Lalu ketikkan query berikut pada baris antara begin dan ends. Oke, kita copy paste saja dari soal agar lebih cepat. Oke, kita eksekusi. Oke, sukses. Kita refresh kembali, kita buka database kita, tabel sudah ada, tabel barang, tabel pembelian, view sudah dibuat, yaitu view pembelian, setelah prosedur juga sudah dibuat, yaitu panggil barang, dan function
yang barusan kita buat, yaitu tampil underscore jumlah underscore bayar. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jangan lupa di refresh ya. Kita lihat ke soal berikutnya. Untuk membuat triggers pada DP pembelian, sama seperti dia, klik kanan triggers, lalu create triggers dan isikan triggers name-nya yaitu A underscore insert pembelian, lalu klik tombol create. Oke, klik kanan triggers, create triggers. Jadi kita kasih nama A underscore insert pembelian. Kita create, muncul query pada tab A insert ini ya. Lalu kembali ke soal, pada pemilihan event pastikan eventnya itu kita pilih after insert. Jadi di sini ada beberapa pilihan, ada before, after insert, update dan delete. Kita hapus, kita gunakan yang after insert saja. Lalu kembali pada soal, yaitu isi table name dengan menjadi tabel underscore pembelian. Oke, ini kita hapus, kita namai tbl underscore pembelian. Oke, soal berikutnya, ketikkan query berikut pada baris antara for each flow begin and end, yaitu ketikkan tadi update spasi tbl underscore barang. Oke, set stock sama dengan tbl underscore barang titik, kita pilih yang stok. Oke, lalu tanda plus new titik kode barang, jumlah beli. Oke, selanjutnya where atau di mana tabel underscore barang titik kode barang sama dengan, sepertinya ya, sama dengan new titik kode barang, new titik kode barang, jangan lupa titik koma. Oh, error, kita cari kesalahannya. Kesalahannya pada sebentar kita cari. Oh, kesalahannya pada tanda ini ternyata. Jadi tidak usah pakai tanda ini. Nah, sukses. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan membuat triggers ya. Mungkin dari saya ini saja. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Ya, sebelum kita refresh, apakah kita benar-benar sudah menyelesaikan dan sudah membuat database tersebut? Oke, kita sudah ada ya, tabel sudah ada 2, tabel barang, tabel pembelian, view sudah ada yaitu view underscore pembelian, store prosedur juga kita sudah membuatnya yaitu panggil underscore barang, function sudah ada, tampil underscore jumlah underscore bayar, dan triggersnya sudah ada yaitu A underscore insert pembelian. Demikian dari saya ucapkan terima kasih.